Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabit Arkan. NIM saya 120705018 dari mata kuliah Sistem Operasi kelas F. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang manajemen file, mulai dari konsep manajemen file, organisasi dan akses file, directory file, konsep file sharing dan record locking, manajemen storage sekunder. Jadi itu yang akan dijelaskan di video ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu konsep manajemen file. Konsep manajemen file pastinya ada dua komponen ini yang paling penting ya, file dan directory. File itu adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Kedua, directory. Directory itu adalah yang berisi informasi tentang file. Di banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Directory ialah file yang memiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. User atau pemakai yang memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau directory. User tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. Karena biasanya ini sudah ada manajemen filenya sendiri yang disediakan oleh sistem operasi. Seperti itu konsep manajemen file. Selanjutnya masuk ke organisasi dan akses file. Organisasi file itu adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Tujuan organisasi data di dalam pemrograman terstruktur adalah yang pertama, untuk menjadikan sarana pencarian record bagi pengolahan, seleksi, atau penyaringan. Yang kedua, memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file. Organisasi data harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam penyimpanan dan pengambilan data. Yang kedua, kecepatan akses data dan efisiensi akses. Ketiga, efisiensi penggunaan media penyimpanan atau storage device. Jadi, untuk mengukur seberapa bagus organisasi filenya, bisa dilihat dari kriteria berikutnya. Kemudahan penyimpanan dan pengambilan data, kecepatan akses, efisiensi penggunaan media penyimpanan. Nah, organisasi file ini ada tipe-tipenya, tipe-tipe organisasi filenya. Yang pertama, organisasi file berurut atau sekuensial. Sekuensial adalah satu cara atau metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Ciri-cirinya, record disimpan berdasarkan satu key. Pencarian record tertentu dilakukan record demi record sesuai key-nya. Terus yang kedua adalah organisasi file urut berindeks atau indeks sekuensial. Indeks sekuensial adalah teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah disortir. Adapun ciri-cirinya, ini merupakan gabungan antara sekuensial dan random. Random nanti kita jelaskan di akhir. Record dan ciri-ciri yang kedua, record disimpan secara berurutan menggunakan key. Masing-masing record diberi indeks. Pengalamatan dilakukan secara acak. Perlu penyimpanan tambahan yaitu file index. Yang ketiga, organisasi file acak atau random. Random maksudnya satu cara atau metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Dengan demikian, random file juga disebut direct pengaksesan random file juga disebut direct access file. Dalam hal ini, tempat penyimpanan data sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap data akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya. Untuk memudahkan pemahaman kita bisa melihat contoh implementasinya. Kalau organisasi file berurut yang ini atau sekuensial, ini contohnya itu di kaset-kaset yang di zaman dulu gitu, kaset-kaset yang dulu, dimana kalau kita mau buka
muter lagu kelima, itu kita harus nunggu dulu lagu pertama, lalu ke lagu kedua, lalu ke lagu ketiga, lalu ke lagu keempat, barulah lagu kelima gitu. Jadi harus berurutan. Berbeda dengan kaset-kaset yang agak baru, agak masuk ke zaman yang lebih baru, itu biasanya compact disc ya, CD, itu masuknya ke organisasi file acak gitu. Karena kita mau mulai dari berapapun, misalkan kita mau mulai dari lagu ketiga, itu bisa. Itu masuknya ke organisasi file acak gitu. Terus kalau yang organisasi file berurut atau indeks sekuensial, ini mah kita bisa lihat umpamakan sebagai buku lah. Buku itu kan pasti ada daftar isinya. Nah, daftar isi itu halaman-halamannya itu kayak satu indeks lah. Nah, daftar isi itu sebagai penyimpanan tambahan, yaitu file index. Nah, file indexnya itu kalau di buku seperti daftar isinya, seperti itu. Oke, langsung ke materi yang ketiga, yaitu directory file. Directory itu apa? Directory adalah tempat disimpannya satu berkas. Directory disimpan dengan cara yang sama dengan berkas di media penyimpanan, namun memiliki struktur khusus dan hanya dapat diakses lewat rutin sistem operasi. Berkas directory digunakan untuk menyimpan simpul-simpul atau rekaman yang berisi atribut-atribut berkas yang secara logika berada di dalamnya. Atribut berkas yang disimpan sebagai rekaman dalam directory. Jadi berkas itu ada atributnya. Yang pertama nama filenya, tipe file, location, size, protection, dan ada time, date, user identification. Tujuan digunakannya directory dalam pengorganisasian file untuk efisiensi, pengelompokan, dan penamaan. Itu saja, langsung ke materi file sharing dan record blocking. Yang pertama file sharing dulu. File sharing ini juga dikenal dengan nama file swapping, adalah mengakses atau berbagi file oleh satu atau lebih pengguna. Hal ini dilakukan pada jaringan komputer sebagai cara cepat untuk mengirimkan data. Umumnya sistem file sharing ini biasanya memiliki lebih dari satu administrator, di mana pengguna mungkin memiliki hak akses yang sama atau berbeda. Jadi setiap pengguna bisa memiliki hak akses yang berbeda juga, tergantung nanti diaturnya bagaimana. Itu file sharing. Yang saya record blocking, kita pahami dulu apa itu block ya. Block adalah satuan dari unit data yang ditransfer dari memori utama ke memori sekunder atau sebaliknya secara serentak. Sektor adalah pembagian track ke dalam blok dengan ukuran yang sama. Nah, blocking itu apa? Blocking adalah penempatan sejumlah record pada suatu blok. Penempatan sejumlah record pada suatu blok ini ada 3 metode. Yang pertama, fixed blocking. Dalam metode ini, jumlah record pada satu blok sama dengan jumlah record pada blok yang lainnya. Jadi, tiap blok itu sama ya. Batasan dalam metode ini fixed length record. Jadi, si recordnya itu panjangnya sudah fix ya. Dan panjang recordnya itu kurang dari sama dengan block size, jadi tidak bisa lebih. Panjang recordnya tidak bisa lebih dari ukuran si bloknya. Blocking faktornya BFR sama dengan B per R atau block per record. Yang kedua, variable length spanned blocking. Dalam metode ini, record di-pack pada blok berukuran dan dipecah bila menemukan gap antar blok. Jadi si record-nya itu dipecah kalau memang menemukan gap antar blok.
Keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat menampung record-record dengan ukuran yang lebih besar dari block size-nya. Dan tidak ada ruang yang terbuang karena blocking. Kerugiannya sulit dalam pengimplementasiannya. Yang kedua, record yang berada dalam 2 blok memerlukan waktu lama dalam pencariannya. Harus membaca 2 blok. Yang ketiga, file sulit diupdate. Terus, metode yang ketiga adalah variable length unspanned blocking. Dalam metode ini hanya record-record yang utuh yang ditempatkan pada satu blok. Keuntungannya memakai metode ini adalah implementasinya jauh lebih mudah dibandingkan dengan spanned blocking. Jumlah record per blok bervariasi. Jika record length bervariasi, maka pemakaian tempat sebanyak karakter. Kerugiannya banyak ruang yang terbuang karena proses blocking. Yang kedua, record length kurang dari sama dengan block size. Ada kemungkinan recordnya panjang dan ada ruang kosong. Baik, itulah tentang record blocking. Sekarang masuk ke materi manajemen storage sekunder. Storage sekunder atau penyimpanan sekunder adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melewati I/O, input-output. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Non-volatile, tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Jadi nggak seperti memori utama yang kalau dimatikan itu datanya akan hilang. Kalau di storage sekunder itu walaupun komputernya dimatikan, data-datanya tidak akan hilang. Ciri-ciri yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan North Bridge. North Bridge yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada input-output dengan bus CPU. Yang ketiga, lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses. Read atau write dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Walaupun sebenarnya untuk saat ini sudah pada pakai SSD ya, yang enggak ada piringannya, yang enggak pakai piringan. Ciri-ciri yang keempat, harganya murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Itu ciri-ciri penyimpanan sekunder. Sekarang sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga, sebagai memori virtual. Adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual. Sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer karena seperti yang dijelaskan di atas, ciri-ciri dari memori sekunder itu lambat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.